Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghubungkan antar VLAN. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang VLAN dan trunking, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang menghubungkan antar VLAN. Materi yang akan dipelajari kalian bisa lihat di description box di bawah video ini. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang inter-VLAN routing. Sebelumnya, apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing adalah menghubungkan antara VLAN 10 dan juga VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita akan tambahkan router yang di pojok ini, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita konfigurasikan di sini. Di sini kita akan menulis VLAN 1 itu networknya 192.168.1.0/24, dan VLAN 10 networknya itu 192.168.10.0/24, dan terakhir VLAN 20 itu networknya 192.168.20.0/24. Nah, jika sudah, kita masuk ke routernya, lalu klik ke command line nya, lalu di sini kita klik enable. Di sini di privilege kita ke config, lalu di sini kita ke interface FA0/0, karena router ini terhubung ke interface FA0/0. Lalu di sini kita enter. Nah, karena di VLAN 10 tidak ada kabel yang terhubung, menghubungkannya menggunakan sub interface. Caranya yaitu kita ke exit dulu, lalu di global configuration kita ketik interface FA0/0.10. Lalu setelah ini kita enter. Di sini kita ketikkan encapsulation.1q 10. Lalu kita enter lagi, kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address-nya 192.168.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita klik enter, lalu di sini exit, kita masuk ke yang VLAN 20-nya, itu interface FA0/0.2. Lalu kita ke titik 20. FA0/0.20, lalu enter. Jadi kita ketikkan encapsulation.1q 20, lalu enter lagi. Di sini kita ketikkan IP address 192.168.20.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu enter lagi, kita exit. Nah, setelah itu kita masukkan IP router ini ke dalam masing-masing VLAN. Kita masukkan ke PC 1 di VLAN 10. Nah, ini karena ini bertolak belakang, jadi IP di PC 1 kita ganti dengan 20, lalu kita masukkan di default gateway-nya atau IP routernya itu 192.168.1.1. Nah, setelah sudah, nah kita masukkan juga ke sini default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu yang terakhir di sini 192.168.10.1. Di sini 192.168.10. Lalu kita juga akan mengkonfigurasinya di VLAN, memasukkan IP routernya di VLAN 20, yaitu 192.168.10.1.
8.20.1. Nah, di sini IP-nya kita ganti karena sama dengan default gateway, jadi 20. Jika sudah, kita masukkan lagi. Masukkan ke sini 192.168.20.1. Nah, karena di sini routernya masih mati, kita akan menyalakannya. Caranya masuk ke interface FA0/0, enter. Di sini ketikkan no shutdown. Nah, sudah menyala dan sudah hijau. Agar bisa berkomunikasi ke switch ini, kita lihat interface yang terhubung yaitu FA08. Nah, kita masuk ke switchnya, lalu di sini kita ketik enable. Lalu setelah di mode privilege kita ketikkan CompTIA, lalu nah di sini kita ketik interface FA08, lalu enter. Lalu di sini kita ketik switch port mode terang, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat jika sudah ada tanda seperti ini itu sudah aktif. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan paket pesan dari PC 1 kita coba ke PC 4. Nah, untuk percobaan pertama kali memang selalu gagal, tapi kita akan mencoba lagi. Nah, terlihat di sini itu sudah successful, yang artinya itu sudah berhasil. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 6 pilot, lalu coba lagi dari PC 2 ke PC 6. Nah, sudah successful. Dari PC 4 ke PC 3 pilot, coba lagi PC 4 ke PC 3. Nah, sini PC 4 ke PC 3 itu sudah successful. Jadi, inter-VLAN routing itu menghubungkan network yang berbeda agar bisa berkomunikasi antar VLAN yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan DHCP server pada router. Caranya, kita ke router. Nah, di sini ketik exit dulu. Di sini kita ke CompTIA, lalu masuk ke mode global konfigurasi. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita klik enter. Lalu di sini masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Lalu kita ketikkan di sini default router. Default routernya yaitu 192.168.10.1. Di sini subnet masknya tidak usah dimasukkan, jadi kita langsung enter. Lalu di sini kita ketikkan DNS servernya yaitu kita memakai 8.8.8.8. Lalu kita ketik enter. Jadi DNS server ini adalah yang digunakan untuk internetnya. Jadi di sini kita menggunakan 8.8.8.8. Di sini kita exit sekali, lalu kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20, lalu kita enter. Lalu di sini masukkan networknya yaitu 192.168.20.0. Jangan lupa subnet masknya di sini 255.255.255.0. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan default routernya yaitu 192.168.20.1. Nah, di sini kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kita enter lalu kita exit. Nah, setelah itu kita ke PC 1. Untuk di sini dari static kita klik DHCP yang ini. Nah, di sini DHCP-nya sedang request. Lalu di sini DHCP requestment successful, yang artinya DHCP yang tadi kita konfigurasikan sudah berhasil. Terlihat di sini
sudah masuk semua. Lalu kita ke sini juga. Nah, sudah successful. Nah, yang ini juga sudah successful. Nah, ke VLAN 2. Nah, juga di sini sudah successful. Yang ini juga sudah. Lalu yang terakhir juga sudah successful. Nah, kita akan mencoba mengirimkan paket di sini dari PC 1 ke PC 4. Nah, percobaan pertama memang selalu pilot. Kita akan mencoba lagi. Nah, di sini sudah tertara successful. Dari PC 1 ke PC 5 pilot, lalu kita coba lagi PC 1 ke PC 5. Nah, terlihat di sini sudah successful. Sekali lagi dari PC 3 ke PC 5 successful juga, dari PC 3 ke PC 5. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini kita ada contoh switch layer 2 yaitu ini, dan switch layer 3 yaitu yang ini. Nah, di switch layer 2 model D960 di sini tertera angka 2 yang berarti itu switch layer 2. Dan di sini di switch layer 3 dengan model 3560 yang memiliki angka 3 di depannya itu berarti switch layer 3. Apa sih perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3? Nah, di switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan network yang sama saja. Jika ingin menghubungkan dua network yang berbeda itu harus menggunakan router. Sedangkan switch layer 3 bisa menghubungkan network yang berbeda tanpa menggunakan router. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi switch virtual interface. Di sini saya sudah menambahkan dua PC, lalu di sini kita akan konfigurasikan IP-nya itu di sini 192.168.10.55. Nah, karena menggunakan prefix 24, jadi ini subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita konfigurasikan pada PC yang satunya desktop, lalu masuk ke IP, lalu 92.168.20.55. Nah, lalu di sini kita masuk ke switch yang multi layer switch ini, ke command line, lalu di sini kita klik enter, di sini kita klik enable. Nah, di sini kita akan memasukkan VLAN 10-nya, yaitu kita ketikkan VLAN 10 lalu enter. Setelah itu beri nama name programming. Kita enter lagi, di sini kita exit. Lalu untuk VLAN 20 kita beri nama marketing. Nah, kita enter, lalu di sini kita masukkan interface-nya kepada VLAN masing-masing. Kita lihat PC ini masuk ke interface FA02 dan PC ini masuk ke interface FA03. Nah, kita masuk ke interface FA02 lalu kita klik enter. Di sini kita masukkan switch port. Kita masukkan switch port mode akses, lalu enter, lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10, lalu enter. Kita exit keluar sekali, lalu di sini kita masukkan interface FA03 lalu enter. Di sini kita ketikkan switch port the akses lalu enter, lalu di sini switch port akses VLAN 20. Setelah itu enter, di sini kita bisa exit. Kita bisa matikan do show VLAN brief. Enter. Nah, di VLAN 10 programming itu interface FA02 nya sudah aktif, dan VLAN 10 marketing interface FA03 nya juga sudah aktif. Nah, jika pada router kita menggunakan sub interface, sedangkan pada switch ini kita menggunakan interface VLAN
10. Nah, di sini kita enter lagi, kita masukkan IP address 192.168.10.1. Lalu subnet masknya jangan lupa 255.255.255.255.0. Lalu enter. Nah, setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 20, lalu kita enter. Di sini kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.20.1. Lalu jangan lupa subnet masknya 0, lalu kita enter. Nah, kita exit sekali, lalu kita masuk ke interface VLAN 1, lalu kita enter. Di sini kita masukkan IP addressnya 192.168.1.1. Lalu jangan lupa subnet masknya 0. Enter. Di sini kita bisa exit sekali, lalu di sini kita bisa do show IP interface brief. Lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1 itu sudah up statusnya, dan juga VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1 juga sudah up statusnya. Nah, terlihat di sini VLAN 1 itu dengan IP 192.168.1.1 terusnya masih administratively down. Oleh karena itu kita aktifkan dengan cara interface VLAN 1 lalu dengan cara no shutdown. Nah, shutdown, lalu kita klik enter. Di sini kita exit sekali, lalu kita masuk ke do show the interface one brief, interface brief. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa klik ini. Nah, VLAN 1 sekarang dengan IP 192.168.1.1 sudah statusnya sudah up, tidak administratively down lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP address dan juga pengujian SPI. Nah, karena saya lupa mengisi gateway-nya, kita isi dulu gateway-nya di PC 19 ini. Nah, di sini kita isi itu 192.168.1. Nah, kita ke PC 20 juga. Di sini masukkan juga 192.168.20.1. Nah, jika sudah, kita juga akan tambahkan pada PC yang ada di sini. Di sini kita masuk ke desktop, lalu tambahkan default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu di sini kita juga tambahkan default gateway-nya 192.168.20.1. Kita coba melakukan ping dari PC 19 ke PC 20. Nah, di sini terlihat violet karena switch ini masih layer 2. Jadi kita cek dengan cara di sini kita ketikkan show IP root. Lalu kita klik enter. Nah, jika ada tanda ICMP ready change is empty ini berarti switch ini masih layer 2. Cara kita menggantinya yaitu dengan cara di sini kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita tuliskan IP routing. Lalu kita klik enter to show IP route. Sudah begini berarti posisinya itu switch ini sudah berubah menjadi switch layer 3. Coba kita akan kirimkan paket misal dari PC 9 ke PC 20. In progress pilot, memang pertama itu selalu gagal, lalu kita kirimkan lagi. Nah, terlihat di sini sudah successful ya. Kita delete dulu, lalu kita kirimkan misalnya dari PC 9 ke PC 16 pilot, lalu kita kirimkan lagi 19 ke 16. Nah, terlihat sudah successful dari PC 13 ke PC 20. Successful juga dari PC 13 ke PC 16 juga sudah. Dari PC 13 ke PC 16 juga sudah successful. Kali ini saya akan mencoba DHCP server pada LMS ini. Kita masuk, lalu di sini kita ketikkan IP DHCP port
VLAN 10, lalu enter. Di sini kita masukkan networknya itu 192.168.10.0. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan di default routernya yaitu 192.168.10.1. Lalu kita enter lagi. Di sini kita akan masukkan DNS servernya itu kita pakai 8.8.8.8. Lalu kita enter. Di sini kita bisa exit lalu masukkan IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan networknya 192.168.20.0. Jangan lupa masukkan subnet masknya titik 0. Lalu di sini kita akan masukkan di komputernya 192.168.20.1. Nah, di sini di dalam komputer ini tidak usah dimasukkan subnet masknya, langsung ke kita enter lalu ke DNS server yaitu 8.8.8. Enter lagi, kita exit sekali, kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 1. Lalu kita klik enter, kita masukkan networknya 192.168.1.0. Subnet masknya 255.0. Lalu enter, lalu kita masukkan default routernya 192.168.1.1. Lalu enter lagi, kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini kita X. Lalu di sini kita lihat apakah sudah kita DHCP-kan yang di PC 19 ini. Sedang menunggu. Lalu nah, terlihat DHCP request successful tuh. Bisa Anda lihat sendiri ini sudah sukses. Kita ke sini juga. Nah, ini juga sudah sukses. Nah, kita yang di sini juga. Nah, di sini juga sudah successful di sini. Juga sudah successful. Nah, kita akan mencobanya dengan mengirimkan paket surat dari PC 13 ke PC 19. Itu sudah successful. Dari PC 16 ke PC 20 juga sudah successful. Dari PC 19 ke PC 13 successful juga. Lalu PC 20 dan PC 16 juga sudah successful. Begitu saja DHCP server pada multi-layer switch. Oke, selanjutnya saya akan membuat soal tentang VLAN. Di sini kita bisa menggunakan router yang ini. Lalu kita ketikkan di sini. Lalu kita tambahkan switchnya. Satu di sini, satu di sini, dan juga satu lagi di sini. Lalu kita tambahkan PC-nya. Untuk membuat banyak, ketik ctrl lalu ketik PC-nya. Di sini kita tambahkan 2. Di sini 4, lalu di sini juga 4. Di sini 2 dan di sini juga 2. Lalu di sini nah, setelah itu kita menghubungkan kabelnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu nah, setelah itu kita akan membaginya ke dalam beberapa VLAN.
Lalu kita akan membuat network VLAN 10 itu 10.10.10.0/24. Network VLAN 20 itu 20.20.20.0/24. Network VLAN 30 itu 30.30.30.0/24. VLAN 40 itu networknya 40.40.40.0/24. Dan VLAN 50 networknya itu 50.50.50.0/24. Nah, di sini kita akan namainya VLAN 10, ini VLAN 20, dan ini VLAN 30. Di sini VLAN 40, dan di sini VLAN 50. Di sini VLAN 10, dan di sini VLAN 20. Lalu yang terakhir VLAN 30. Nah, setelah itu pertama-tama kita akan ke routernya, lalu masuk ke CLI yang ini, tekan no, lalu enter. Sini kita masuk ke privilege, lalu ke global configuration. Setelah itu kita akan menyalakan routernya dengan mematikan interface FA0/0 untuk menyalakan routernya. Lalu kita ketik no shutdown, lalu enter. Di sini kita akan membuat sub interface-nya. Sub interface-nya kita masuk ke interface FA0/0.10, lalu enter. Sini ketikkan encapsulation.1q 10, lalu enter. Di sini kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita exit sekali. Lalu di sini kita masukkan interface FA0/0.20. Oke, setelah itu kita enter, lalu masukkan encapsulation.1q 20, lalu enter lagi. Kita ketik IP address-nya 20.20.20.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita exit lagi, masuk ke interface FA0/0.30, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan encapsulation.1q 30. Kita ketikkan IP address-nya 30.30.30.1, dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter, lalu kita exit. Lalu kita masukkan interface FA0/0.40. Kita masukkan encapsulation.1q 40, lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya 40.40.40.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ke interface FA0/0.50, lalu enter. Kita ketikkan encapsulation.1q 50, lalu kita enter lagi. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya 50.50.50.1, subnet mask-nya 255.255.255.0.
kita exit sekali, lalu ketikkan do show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini interface FA0 size 0.10.20.30.50 statusnya sudah up. Nah, di sini interface 0 slice 0 itu statusnya down karena tidak diberi IP. Setelah itu kita konfigurasikan IP DHCP untuk VLAN 10. Jadi di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Ketik enter. IP DHCP pool VLAN 10. Lalu enter. Di sini kita masukkan networknya 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.255.0. Kita enter. Di sini kita masukkan default routernya. Router 10.10.10.1. Nah, di sini subnet masknya tidak usah dimasukkan. Lalu kita klik enter, lalu kita ketik DNS servernya 10. Lalu kita ketik DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kita enter, lalu di sini kita exit. Kita masukkan lagi IP DHCP pool VLAN 20, lalu klik enter. Di sini kita masukkan networknya yaitu networknya 20.20.20.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu di sini kita masukkan default routernya 20.20.1. Enter, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita exit. Oke, di sini kita masuk ke IP DHCP VLAN 30. Enter, lalu di sini kita masukkan networknya 30.30.30.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke default routernya 10. Lalu kita ke default routernya 30.30.30.1. Enter, kita ke DNS server 8.8.8.8. Lalu kita enter lagi, kita exit. Kita ke interface, kita ke IP DHCP full VLAN. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 40. Setelah itu kita enter. Di sini kita akan menuliskan networknya 40.40. Networknya 40.40.40.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ke default routernya 40.40.40.1. Enter, lalu kita ke DNS server 8.8.8.8. Enter, lalu exit. Kita akan masukkan IP DHCP pool VLAN 50. Lalu enter, masukkan networknya 50.50.50.50.
50.50.50.0, subtract plusnya 255.255.255.0, lalu ke default filternya 50.50.50.1, lalu kita ke DNS nya, DNS server yaitu 8.8.8.8. lalu di sini kita exit. Nah, selesai untuk konfigurasikan VLAN-nya. Lalu kita ke switch 0 ini, kita ke CLI. Yang pertama kita akan membuat VLAN-nya dulu di switch 0. Kita masuk ke global konfigurasi, lalu di sini kita ketik VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, lalu enter. Kita exit dulu, lalu di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30, VLAN 40 dan VLAN 50 statusnya sudah aktif. Lalu kita ke switch 1, kita sama konfigurasikan VLAN 10, VLAN 20, 30 dan 40 dan 50. Lalu klik enter, lalu di sini kita ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Di sini kita exit sekali. Di sini kita ketikkan do show VLAN brief, enter. Nah, VLAN 10, 20, 30, 40 dan 50 sudah aktif. Lalu kita ke switch 2, masuk ke CLI nya, ke enter, lalu kita ke enable, lalu ke global configuration. Di sini juga kita sama akan memasukkan VLAN-nya. Dan VLAN 50. Lalu kita exit sekali, lalu di sini kita ketik do show VLAN brief. Nah, VLAN 10, 20, 30, 40 dan 50 di switch 2 itu statusnya sudah aktif. Selanjutnya kita konfigurasikan setiap VLAN masing-masing di VLAN 40 ini. Di sini kita mengetahui interface-nya. Isi 10 FA0 di VLAN 40, interface-nya FA04 dan FA05. Lalu VLAN 50 FA06 dan FA07. Kita masuk, kita ke interface. Kita ke interface FA0 size. Kita ketikkan di sini interface range untuk VLAN 40 FA0/4 sampai 5. Lalu enter. Di sini kita masukkan switchboard mode akses, enter. Lalu di sini kita ketikkan switchboard akses VLAN 40. Lalu kita ketik enter. Lalu di sini kita ketikkan X. Lalu di sini kita masuk ke interface untuk VLAN 50 FA0 interface. Kita masuk ke interface untuk VLAN 50. Interface VLAN
interface yang ada di VLAN 50 yaitu interface range FA0/6 sampai 7. Lalu kita ketik enter. Di sini kita masukkan switch port, mode, akses, lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port, akses, VLAN 50. Lalu enter. Lalu di sini kita ketik X. Nah, di sini kita lihat apakah sudah masuk. Do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, lihat di sini VLAN 40 dan VLAN 50 interface-nya yaitu VLAN 40 FA04 dan FA05 itu sudah masuk, dan untuk VLAN 50 juga interface-nya FA06 dan FA07 itu sudah masuk. Nah, selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu untuk menerangnya. Di sini switch 1 terhubung pada FA03 ke switch 0 dan FA02 ke switch 2. Nah, lalu kita masuk ke switch ini lagi, tuliskan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu kita ketik enter. Di sini kita tuliskan switch port. Kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, statusnya terang ini sudah aktif. Lalu kita ke switch 0, kita ketik di sini enable, lalu config, enter lagi, lalu kita masuk ke interface FA, karena di sini interface yang terhubung adalah karena di sini interface yang terhubung ke switch 1 adalah FA01, kita tulis FA01, lalu kita enter. Lalu di sini kita klik switch port mode terang, lalu kita klik enter. Nah, di sini interface FA01-nya sudah aktif. Lalu di sini kita akan memasukkan atau mengkonfigurasikan VLAN yang ada di sini. Di sini VLAN 10 interface-nya itu FA02 dan FA03. Untuk VLAN 20 yaitu FA04, FA05, FA06 dan FA0711 dan FA07. Lalu VLAN 30-nya itu ada FA08, FA09, FA010 dan FA011. Lalu kita masuk ke interface range FA02 sampai 3, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port, mode, akses, lalu enter. Lalu tekan switch port, akses, VLAN 10, lalu kita enter. Di sini kita exit. Nah, kita masuk ke VLAN 20 interface range-nya yaitu FA04 sampai 7. Lalu klik enter. Lalu kita di sini ke switch port, mode, akses, lalu enter. Lalu ke switch port, akses, VLAN 20, lalu enter lagi. Kita masukkan interface yang ada di VLAN 30 yaitu interface range FA08 sampai 11. Lalu kita klik enter. Lalu ke switch port, mode, akses, lalu enter lagi. Ke switch port, akses, VLAN 30. Lalu kita exit. Lalu di sini kita lihat do show VLAN brief. Enter. Nah, terlihat di sini
VLAN 10 dan juga VLAN 20 interface-nya itu sudah masuk, yaitu VLAN 10 interface-nya 04, 05, FA06, FA07, dan VLAN 20 yaitu FA08, FA09, FA010, dan FA011. Nah, jika sudah mengkonfigurasi di switch 0, kita akan mengkonfigurasikan interface-nya di switch 2. Ketik enter lalu enable, lalu ke mode global configuration, lalu di sini kita masuk ke interface FA. Kita lihat yang VLAN 10 interface-nya itu FA02 dan FA03. Interface range FA02 sampai 3. Lalu kita klik enter, lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita klik enter lagi, kita masuk ke interface range di VLAN 20. Ada FA04, FA05, FA06, dan FA07. Interface range FA04 sampai FA07. Ketik enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter lagi, kita klik switch port akses VLAN 20, enter, lalu kita exit, lalu masuk ke interface range untuk VLAN 30. Ini ada interface 08, interface 09, interface 010, dan interface 011. Interface 08 sampai interface 011. Enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter, lalu ke switch port akses VLAN 30. Di sini kita exit, lalu kita lihat dengan do show in VLAN brief. Kita klik enter. Nah, di sini untuk VLAN 10-nya interface-nya yaitu FA02 dan FA03 itu sudah menyala, dan untuk VLAN itu sudah aktif. Dan untuk VLAN 20 interface-nya FA04, FA05, FA06, dan FA07 juga sudah aktif. Dan terakhir untuk VLAN 30 interface-nya yaitu FA08, FA09, dan FA010, dan FA011 juga sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP-nya pada PC 0. Ketik scope, lalu AV configuration, lalu klik DHCP-nya. Nah, di sini terlihat DHCP-nya sudah successful. Kita lihat lagi untuk di sini video scope IP lalu DHCP. Nah, terlihat di sini DHCP request successful, yang artinya itu DHCP-nya sudah masuk. Ke DHCP lagi. Nah, terlihat di sini DHCP-nya sudah masuk. Nah, di sini kita akan mengirimkan surat atau paket dari PC 0 ke PC 10. Nah, untuk percobaan pertama memang selalu failed, tapi kita coba lagi. Nah, di sini sudah terlihat sudah successful. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 12. Coba lagi dari PC 4 ke PC 12. Nah, terlihat di sini sudah successful. Lalu kita coba lagi dari PC 14 ke PC 11. Failed, lalu PC 14 ke PC 11 lagi.
Nah, terlihat sudah successful. Lalu kita ke PC 19 ke PC 5. Nah, ini juga sudah successful. Dari PC 17 ke 14 successful juga. Dari PC 2 ke PC 20 juga sudah. PC 2 ke PC 20. Nah, sudah successful semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.